Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pembelajaran kali ini Bu Titin akan mengajak kalian belajar mengenai bahasa Indonesia. Ya, masih tema 4P yaitu pahlawanku, tetapi muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini yaitu tema 4E, pahlawanku, muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama sinonim dan antonim, yang kedua makna kata, dan yang ketiga kalimat majemuk setara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sinonim dan antonim. Sinonim. Sinonim itu apa sih sinonim? Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda dengan kata lain, tetapi memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, sinonim disebut juga persamaan kata. Nah, sinonim disebut juga persamaan kata. Contohnya, yang pertama arti. Arti itu bermakna sama dengan makna. Nah, disebut juga pengertian. Gitu ya. Arti disebut juga makna, disebut juga pengertian. Kata mati. Mati ini disebut juga dengan kata lain tewas, meninggal, wafat, atau mangkat kalau dalam bahasa Jawa. Selanjutnya nih, kata yang ketiga contohnya melihat. Melihat itu juga mempunyai arti memandang, menonton, menyaksikan. Misalnya kita melihat pertunjukan karnaval. Nah, kita juga bisa memandang memandang hamparan laut yang luas. Itu sama-sama kita melihat ya. Menonton film di bioskop, menyaksikan pertunjukan karnaval. Nah, itu juga sama mempunyai makna yang sama. Ya. Selanjutnya yang itu adalah antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah kata yang artinya atau maknanya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain. Antonim juga disebut dengan lawan makna kata. Contohnya, mati berlawanan dengan kata hidup, lawan kata tinggi, rendah, lawan kata besar, kecil, lawan kata laki-laki, perempuan. Ada lagi ya, lawan katanya gemuk, kurus. Nah, lawan katanya hitam, putih. Seperti itu ya, itu namanya antonim, lawan kata. Selanjutnya, yang bahasan selanjutnya adalah makna kata. Nah, ini bagaimana sih cara menentukan makna kata? Yang pertama, bila kata menggunakan imbuhan, maka menentukan kata dasarnya terlebih dahulu. Contohnya, kata keamanan itu berasal dari kata aman. Nah, di sini ada kata aman. Keamanan itu mendapatkan imbuhan ke dan mendapat akhiran an. Jadi berarti disambung menjadi keamanan. Itu mempunyai kata dasar aman. Itu ketika kita mencari arti kata, itu kita harus cari sesuai dengan huruf awalnya yang ada di dalam kamus. Misalnya nih, kata keamanan itu mempunyai kata dasar aman, maka kita harus mencari kata aman dulu, huruf A yang kita carinya. Di sini ada huruf A, seperti itu ya. Kita cari aman dulu, kemudian nanti akan di bawahnya itu akan muncul kata keamanan, seperti itu. Nah, contohnya, carilah makna kata-kata berikut ini di dalam kamus dan buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, di sini Bu Titin ada tabel. Di sini ada dua contoh. Yang pertama kata upeti. Upeti itu makna katanya adalah uang atau barang dan sebagainya, atau emas atau bahan atau hasil bumi untuk diserahkan kepada raja atau penguasa yang ada di daerah tersebut. Itu namanya upeti. Maknanya seperti itu.
Kalimat contoh kalimatnya, masyarakat berbondong-bondong menyerahkan upeti hasil bumi kepada raja yang serakah di negara Antabrantah. Nah, ini sekedar contoh ya kalimatnya ya, negara Antabrantah itu juga tidak tahu ya, seperti itu. Yang kedua, ada kata singgah. Makna kata singgah yaitu berhenti sebentar atau mampir. Nah, ketika kalian mencari makna kata ini, upeti singgah ini, kalian buka kamus, kemudian kalian cari dulu U, dari huruf U, nanti ketemu upeti. Nah, kemudian kalian akan menemukan makna katanya. Dan singgah itu juga sama, berawal dari huruf S. Kalian harus mencari dari huruf S, kemudian dicari makna katanya. Oh, makna kata singgah itu berhenti sebentar atau mampir. Contohnya ya, kemarin Kerem pergi ke Bandung dan singgah ke Cibaduyut untuk membeli oleh-oleh. Singgah itu mampir ke Cibaduyut atau berhenti sebentar. Itu ya. Nanti kalian ketika ada tugas mencari makna kata, kalian harus mencari di kamus. Jika tidak mempunyai kamus bahasa Indonesia, kalian bisa mencari di Google kata. Selanjutnya adalah kalimat majemuk setara. Nih, di sini itu ada kalimat tunggal terlebih dahulu sebelum ke kalimat majemuk setara. Kalimat tunggal adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat saja. Contohnya, kakak berlari, adik bermain, itu adalah kalimat tunggal. Nah, kakak berlari itu terdiri dari kakak dan predikat berlari. Kakak itu disebut subjek, berlari itu disebut predikat. Nah, di sini S ini adalah singkatan dari subjek. P ini adalah singkatan dari predikat. Kita lihat, adik bermain terdiri dari kata adik dan bermain. Subjeknya adalah adik dan bermain adalah predikat. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Contohnya, ayah membaca koran sambil adik berdiri di sampingnya. Kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat. Kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Jadi kalimat majemuk ini itu adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Nih, dua kalimat ya. Nih, ayah membaca koran sambil adik berdiri di sampingnya. Nah, kalimat yang pertama adalah ayah menulis. Ayah membaca koran, dan kalimat kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Ini kejadian, ada kesalahan sedikit ya di sini ya. Selanjutnya kalimat majemuk setara adalah kalimat yang masing-masing unsur kalimatnya berkedudukan setara atau setingkat dan dapat saling menggantikan. Contohnya, Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kata dan dalam kalimat di atas ini ya, kata dan ini ya, menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Sebelum digabung, kalimat-kalimat itu terdiri dari ini. Yang pertama, Bung Hatta juga proklamator Indonesia. Bung Hatta juga Indonesia. Kalimat yang kedua, Bung Hatta wakil presiden pertama Indonesia. Nah, subjeknya sama, yaitu Bung Hatta. Ini subjeknya, Bung Hatta. Maka pada kalimat tersebut unsur Bung Hatta boleh ditinggalkan. Jadi tinggalkan salah satu ya. Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Karena subjeknya ini sama, maka ditinggalkan satu saja. Latihan soal. Gabungkanlah dua kalimat berikut ini menjadi kalimat majemuk setara penjumlahan dengan kata sambungan. Rima bermain bulu tangkis, Sinta bermain bulu tangkis. Jika digabungkan dengan kata sambung dan,
Rima dan Sinta bermain bulu tangkis. Demikian tadi penjelasan mengenai sinonim, antonim, makna kata, kalimat majemuk setara. Semoga penjelasan ini membantu belajar kalian di rumah dan bermanfaat buat kalian. Selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.